Halo, jumpa lagi bersama saya Heri Susilo. Pernah nggak sih kamu saat mendengarkan cerita atau curhat dari teman-teman kamu merasa sedih, merasa senasib, bahkan merasa kayak nggak tenang gitu setelah selesai mendengarkan? Nah, jika itu yang kamu alami, artinya ada sesuatu yang kurang tepat dari apa yang kamu dengar. Nah, bisa jadi kamu sedang menumpuk sampah emosi dari teman kamu. Jangan kamu kira ini tidak bahaya. Bahaya banget. Karena itu bisa membebani emosi kamu. Begitu. Nah, sebenarnya apa nih yang harus kita lakukan? Nah, itu yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Jadi sesi kali ini kita akan bahas tentang non-reaktif empati dan bukan simpati. Dewasa ini kita tahu ya tentang simpati. Ya, simpati adalah suatu kondisi di mana kita itu merasa ya menunjukkan bahwa kita itu peduli, bahwa kita itu ya setidaknya pedulilah sama teman kita begitu. Nah, kalau empati itu lebih dalam lagi. Kita seolah-olah merasakan begitu. Nah, itu kalau empati. Nah, tip dari saya supaya kamu tidak menumpuk emosi ketika mendengarkan curhat atau cerita dari teman kamu harus non-reaktif empati. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan non-reaktif empati? Begitu. Jadi dalam mendengarkan itu, kamu tidak reaktif, namanya juga non-reaktif ya. Nah, kita lihat saja nih, ada beberapa hal, ada 5 hal yang harus kamu perhatikan dalam mendengarkan dengan non-reaktif empati. Apa sajakah itu? Yes, yang pertama, dengarkan seluruh pesan, bukan hanya perasaan yang terkandung pada pesan. Ini yang harus benar-benar kamu ingat. Seringkali ketika kamu mendengarkan curhat teman kamu berfokusnya pada perasaan yang terkandung pada pesan. Padahal yang terpenting adalah dengarkan seluruh pesan dan bukan hanya perasaannya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, dengarkan atau mendengarkan empati berarti tanpa asumsi dan penghakiman. Ini juga harus menjadi poin penting dalam diri kamu saat menjadi orang yang mau mendengarkan curhat teman kamu. Hindari asumsi, karena asumsi itu pun juga bisa menjadi sampah emosi dalam diri kamu. Yang ketiga, tujuannya untuk memahami situasi teman kamu, bukan hanya masalah perasaannya. Ingat ini ya. Yang ketiga nih, kalau dikatakan non-reaktif empati ya tujuannya untuk memahami situasi teman kamu, bukan hanya masalah perasaan. Karena kalau kamu berfokus pada perasaan, itu justru malah kadang-kadang akan bikin kamu merasa tidak tenang. Yang keempat, gunakan respon pengakuan. Pengakuan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya acknowledgement ya, bukan menunjukkan belas kasihan. Benar nggak sih kadang-kadang kita, ya aku pernah kok merasain apa yang kamu alami. Nah itu sebenarnya belas kasihan loh. Kamu yang tenang ya dan lain-lain. Padahal yang harus kita lakukan dan yang dibutuhkan teman kita itu sebenarnya adalah pengakuan. Nah, pengakuan yang seperti apa gitu kan? Aku apresiasi loh, kamu masih kuat sampai detik ini. Nah, seperti ini nih yang sebenarnya harus dibutuhin oleh teman kamu. Ya, bukan kemudian menunjukkan belas kasihan, kamu yang tenang ya, aku jadi merasa bahwa aku sedih banget dengan keadaan yang kamu alami. Nah, bukan seperti itu teman-teman ya. Yang kelima, jangan mengambil kesimpulan terlalu cepat. Kadang-kadang kita tuh mengambil kesimpulan terlalu cepat, yang itu justru bikin kita nggak tenang. Maka selanjutnya, ketika kamu ingin mendengar atau menjadi pendengar curhatan teman kamu, supaya kamu semuanya tidak mendapatkan beban emosi atau sampah emosi, maka lakukan 5 hal ini ya, kaitannya dengan non-reaktif empati. Maka dengan seperti itu kamu akan benar-benar bisa menjadi pendengar yang baik buat teman kamu. Saya Heri Susilo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!